Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 terdiri dari Dian Revi Alentia 6419104, yang kedua Aji Fajar 641917273, yang ketiga Umar Faruk 641911524, yang keempat Fadilah Nur Indah 641913335, yang kelima Syadia Alfi Pramestika 641900803, yang keenam Anita Nopitasari 6419137, yang ketujuh Firdienan Panji Pambudi 6419041, yang ke-8 Mudrika 641900971. Ya, di sini kami akan mempresentasikan tentang analisis pengaruh asosiasi merek atau brand association terhadap pembeli sabun Dettol di UBSI Ciputat. Di sini saya akan membahas tentang apa yang sudah kami teliti mengenai suatu brand, yaitu dengan judul analisis pengaruh asosiasi merek terhadap pembelian sabun Dettol di UPSI Ciputat. Nah, untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai latar belakang kenapa kami memilih untuk meneliti tentang ini. Nah, kenapa kami memilih judul ini, yaitu karena suatu perusahaan pada saat ini harus mampu memilih strategi yang tepat untuk dijalankan perusahaannya agar dapat bergerak cepat untuk memanfaatkan suatu peluang yang nantinya akan muncul seperti itu. Nah, peluang tersebut memerlukan sebuah strategi pemasaran yang tepat guna memenangkan dalam persaingan di pasaran seperti itu. Nah, nantinya untuk memenangkan strategi pemasaran di sini banyak cara yang akan dilakukan oleh sebuah perusahaan, yang itu diantaranya adalah dengan cara meningkatkan brand association secara keseluruhan melalui atribut-atribut yang mereka miliki di benak konsumen. Nah, brand association ini merupakan prioritas utama untuk menjalankan acuan atau dasar penelitian. Nah, yang mana nantinya pilihan yang dilakukan oleh konsumen dalam penilai pembeliannya, dan juga merupakan salah satu cara yang efektif dalam menjaring konsumen nantinya. Nah, dalam menghadapi persaingan yang ketat ininya juga sebuah merek dari sebuah perusahaan merupakan suatu yang nantinya akan jelas menjadi pembeda yang bernilai dan berkesinambungan atau menjadi ujung tombak bagi daya saing perusahaan. Nah, dan di sini juga pada perusahaan di sini juga sangat membantu dalam strategi pemasaran mereka. Nah, pada awalnya merek di sini hanya sebuah tanda agar konsumen dapat membedakan suatu produk dengan produk yang lainnya seperti itu. Mereka juga membantu konsumen lebih mudah dalam mengingat atau produk mereka dapat diingat, sehingga mempermudah keputusan ketika nantinya para konsumen itu melakukan pembelian. Nah, sementara merek di sini telah mengaruhi dalam dunia pemasaran, di mana saat ini telah terjadi tidak hanya sekedar perang harga saja seperti itu dalam dunia pasar, tetapi perang merek di sini juga sudah mulai marak seperti itu, yang nantinya dapat mempermudah perusahaan dalam menguasai pasar, tentunya salah satunya dengan menguasai lewat merek mereka yang sudah banyak dikenal. Nah, untuk tujuan tersebut setiap perusahaan saling
menancapkan brand association atau asosiasi merek di sini. Nah, terus produk mereka sedalam mungkin ditanamkan ke dalam konsumen untuk menciptakan sebuah brand yang nantinya tetap mereka terus membeli seperti itu. Nantinya mereka tidak akan kalau sudah apa istilahnya, kalau sudah baik kiranya kepada mereka dan cukup memuaskan seperti itu, mereka tidak akan beralih produk nantinya. Nah, dalam harapannya di sini dapat mempengaruhi persepsi konsumen melalui apa yang telah mereka rasakan, yang dapat membuat suatu produk merek lebih unggul dibanding pesaing, sehingga nantinya akan menimbulkan sebuah emosional relationship antara merek dengan konsumen. Dan dengan produk yang dipersiapkan di sini memiliki sebuah kualitas yang lebih tinggi, yang akan mempunyai reputasi baik pada akhirnya, dan dapat mempengaruhi keputusan pembelian dari konsumen itu sendiri. Nah, kenapa kami di sini mengambil sabun Dettol? Karena sabun di sini banyak digunakan untuk membersihkan yang nantinya juga banyak beredar di pasaran, dan juga seiring dengan peningkatnya perusahaan sabun yang ada di Indonesia. Nah, salah satunya sendiri di sini yaitu sabun Dettol. Nah, untuk mempertahankan eksistensi dari sabun Dettol sendiri, perusahaan Dettol di sini nantinya harus mampu bersaing dengan produk sabun mandi lainnya, terutama sabun mandi yang sudah lama eksis sebelumnya. Salah satu cara untuk mempertahankan dan meningkatkan eksistensi tersebut, nah, maka perusahaan di sabun Dettol di sini harus melakukan sebuah strategi tertentu untuk membangun sebuah brand association atau sabun, sehingga nantinya sabun Dettol di sini sudah tertanam di benak konsumen yang nantinya mereka akan terus menyukai akan produk ini. Nah, selain itu perusahaan juga harus mempertahankan dan meningkatkan mereknya agar sesuai dengan apa yang mereka konsumen. Nah, kenapa di sini sangat penting merek sebuah dalam konsumen di sini, yaitu untuk memudahkan bagi konsumen dalam membedakan antara suatu produk dengan produk yang lainnya dari perusahaan yang lain seperti itu. Dan merek di sini juga memberikan suatu jaminan akan kestabilan kualitas, yang berarti bahwa suatu produk yang dibeli dalam merek yang sama, maka kualitasnya pun akan semakin dan sama. Maka kualitasnya pun akan sama meski dibeli dimanapun juga. Dengan demikian, maka penanaman citra merek di benak konsumen di sini sangat menguntungkan bagi perusahaan karena mampu mempengaruhi konsumen untuk memutuskan pembeliannya mereka ke depannya terhadap suatu produk tersebut. Meskipun produk sejenis di sini yang ditawarkan di pasaran cukup banyak. Nah, berdasarkan apa yang telah disampaikan tadi mengenai latar belakang kenapa kami memilih di sini, maka kami memutuskan untuk membahas dan melakukan sebuah riset kecil-kecilan, yaitu mengenai pengaruh brand association produk sabun Dettol terhadap keputusan pembeli konsumen, terutama di UPSI Ciputat seperti itu. Nah, untuk berikutnya yaitu mengenai perumusan masalah di sini. Nah, dari hal tersebut, dari latar-latar yang telah kami sampaikan tadi, terdapat beberapa rumusan masalah yang sehingganya nanti akan memudahkan dalam penelitian kami. Yang pertama yaitu
bagaimana tanggapan konsumen nantinya terhadap brand association sabun Dettol di UPSI Ciputat. Untuk yang kedua yaitu apa saja kendala yang dihadapi perusahaan dalam meningkatkan brand association sabun Dettol di UPSI Ciputat, serta upaya apa saja yang dilakukan perusahaan untuk menghadapi kendala tersebut. Untuk yang ketiga, seberapa besar pengaruh brand association sabun Dettol terhadap keputusan pembelian konsumen di UPSI Ciputat. Nah, terus berikutnya pembahasannya yaitu mengenai tujuan dari kami meneliti di sini. Ada beberapa tujuan yang ingin kami sampaikan pada kali ini, yaitu pertama untuk mengetahui apa itu definisi dari sebuah merek dan apa peran dan kegunaan dari merek tersebut, serta elemen brand equity dan peran brand equity association dengan cara menganalisis pengaruh asosiasi merek terhadap pembelian sabun Dettol di UPSI Ciputat. Terus yang kedua yaitu untuk mengetahui bagaimana persepsi brand association menurut pelanggan sabun Dettol di UPSI Ciputat. Dan untuk yang terakhir tujuan di sini yaitu untuk menganalisis pengaruh brand association atau asosiasi merek terhadap pembelian sabun Dettol di UPSI Ciputat dalam kehidupan masyarakat. Nah, apakah asosiasi merek ini mempengaruhi pembelian sabun Dettol pada lingkungan UPSI Ciputat, dan bagaimana cara brand association ini memberikan penjelasan yang bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada masyarakat UPSI Ciputat pada khususnya. Jadi dengan adanya penelitian ini kami bisa mengetahui serta bisa mengedukasi masyarakat untuk lebih pintar mencari informasi serta berhati-hati dalam memberikan sebuah informasi. Nah, adapun manfaat-manfaat dari penelitian di sini, yang pertama untuk perusahaannya sendiri, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan masukan serta bahan pertimbangan dalam kesetiaan konsumen terhadap merek dagang yang diharapkan dapat menjadi informasi bagi perusahaan nantinya. Nah, untuk kami di sini yaitu berguna untuk menambah wawasan serta pengetahuan dan pengalaman dalam penelitian, juga untuk menerapkan teori-teori yang telah didapatkan di selama kuliah. Nah, terus untuk yang ketiga, penelitian ini dapat sebagai nilai tambah bagi merek yang membacanya, serta akan menambahkan wawasan mereka di bidang manajemen pemasaran tentunya pada umumnya. Nah, secara teoris di sini manfaat dari penelitian di sini yaitu hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian mengenai analisis pengaruh asosiasi merek atau brand association terhadap pembelian sabun Dettol di UPSI Ciputat. Sedangkan untuk secara akademis ini sambungan bagi perkembangan pendidikan terkait dengan bagaimana peran asosiasi merek terhadap pembelian sabun suatu produk yaitu Dettol. Nah, untuk secara sosial manfaatnya di sini sebagai analisis pengaruh asosiasi merek terhadap pembelian sabun Dettol di UPSI Ciputat dan bagaimana cara pemberdayaan asosiasi merek pada suatu brand yang seperti ini dan apa peran asosiasinya. Seperti itu. Nah, demikian dari saya, nantinya akan dilanjutkan oleh teman saya. Metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Dalam penelitian ini, kami menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan atau menjelaskan suatu masalah yang hasilnya dapat digeneralisasikan. Penelitian ini tidak terlalu mementingkan kedalaman data atau analisis. Data tersebut bersumber dari kuesioner yang dibagikan kepada mahasiswa dan staf UPSI Ciputat yang sudah pernah memakai produk Dettol minimal sekali dari bulan November sampai dengan Desember dan diolah menggunakan rumus statistik. Yang kedua, ada sumber data.
Sumber data dibagi menjadi dua macam, yaitu sumber data primer dan sekunder. Data primer diambil dari informasi secara langsung melalui observasi dan angket yang disebarkan pada mahasiswa dan staf UPSI Ciputat. Data sekunder sebagai data pelengkap berupa literatur atau dokumentasi yang ada kaitannya dengan penelitian dan sebagai bahan penunjang. Yang ketiga, populasi dan sampel. Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa dan staf UPSI Ciputat yang sudah pernah memakai produk Dettol minimal sekali dari bulan November sampai dengan Desember 2020, terdiri dari 89 orang mahasiswa dan berjumlah 340 orang yang telah memiliki kartu tanda mahasiswa UPSI. Adapun peneliti mengambil sampel berdasarkan jumlah mahasiswa dan staf yang telah memiliki kartu tanda diri. Yang keempat itu ada hipotesa penelitian. Hipotesis adalah dugaan awal terhadap suatu fenomena yang akan diteliti dan nantinya akan dikembangkan kebenarannya. Dalam penelitian ini kami menggunakan hipotesis asosiatif, yaitu HA terdapat analisis pengaruh asosiasi merek, brand association, terhadap pembelian sabun Dettol di UPSI Ciputat. HO tidak terdapat analisis pengaruh asosiasi merek, brand association terhadap pembelian sabun Dettol di UPSI Ciputat. Yang kelima, teknik pengumpulan data. Adapun metode yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama, angket. Dengan memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden dengan harapan memberikan respon atas daftar pertanyaan tersebut. Angket akan disebarkan kepada mahasiswa dan staf UPSI Ciputat. Yang kedua, ada observasi. Dilakukan dengan mengamati secara langsung ke lokasi tempat objek penelitian secara sistematis. Yang ketiga, ada wawancara. Wawancara dilakukan oleh peneliti dengan ketua rektor dan ketua kemahasiswaan, serta dengan beberapa mahasiswa dan staf UPSI Ciputat. Selanjutnya, bab 2 mengenai produk dan merek atau brand. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai produk. Ada beberapa pengertian atau definisi produk menurut para ahli, di antaranya yaitu yang pertama, definisi produk menurut Kotler Armstrong 2008. Mendefinisikan produk adalah semua hal yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk menarik perhatian, akuisisi, penggunaan, atau konsumsi yang dapat memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan. Sedangkan menurut Oakland 1988, dikutip oleh Jatmiko 2012, menjelaskan bahwa produk adalah perwujudan yang paling jelas dari pertemuan antara pemasaran dan produksi. Tidak cukup hanya konsumen yang membutuhkan produk, tetapi organisasi juga harus mampu memproduksinya. Selanjutnya, menurut Ciptono 1997, dikutip oleh Kristianto 2011, produk merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan produsen untuk diperhatikan, diminta, dicari, digunakan, atau dikonsumsi pasar sebagai pemenuhan kebutuhan atau keinginan pasar yang bersangkutan. Definisi produk menurut Jatmiko 2012 adalah sesuatu yang dapat ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan konsumen. Dan yang selanjutnya, tingkat produk. Produk yang dibeli konsumen dapat dibedakan atas 3 tingkatan menurut Asuari 2009. 3 tingkatan tersebut adalah yang pertama, produk inti atau core product. Merupakan inti atau dasar sesungguhnya dari produk yang ingin diperoleh atau didapatkan oleh seseorang pembeli atau konsumen dari produk tersebut. Dan selanjutnya yang kedua, produk formal, merupakan bentuk model, kualitas atau mutu, merek, dan kemasan yang menyertai produk tersebut. Dan yang terakhir adalah produk tambahan atau augmented product, merupakan tambahan produk formal dengan berbagai jasa yang menyertainya seperti pemasang atau instalasi, pelayanan, pemeliharaan, dan pengangkutan secara cuma-cuma.
Selanjutnya itu mengenai merek atau brand. Ada beberapa definisi merek menurut para ahli. Di antaranya yaitu yang pertama, merek adalah nama, tanda, simbol, desain, atau kombinasinya yang ditunjukkan untuk mengidentifikasi dan mendefinisi barang atau layanan suatu penjual dari barang dan layanan penjual lain, menurut Shimamura 2001. Dan yang kedua adalah merek adalah nama dan simbol yang bersifat membedakan seperti sebuah logo, cap atau kemasan, dengan maksud mengidentifikasi barang dan jasa dari seseorang penjual atau sebuah kelompok penjual tertentu. Dengan demikian, suatu merek membedakannya dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh pesaing, menurut Aiker dalam Rangwati 2002. Selanjutnya, merek adalah ide, kata, desain grafis, dan suara atau bunyi yang mensimbolisasikan produk, jasa, dan perusahaan yang memproduksi produk dan jasa tersebut, menurut Janita 2005. Sedangkan menurut Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, Pasal 1 Ayat 1, merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Merek adalah identitas tambahan dari suatu produk yang tidak hanya membedakannya dari produk pesaing, namun merupakan janji produsen atau kontrak kepercayaan dari produsen kepada konsumen dengan menjamin konsistensi bahwa sebuah produk akan selalu dapat menyampaikan nilai yang diharapkan konsumen dari sebuah produk. Menurut Kotler 2005, tingkatan merek dapat dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama atribut. Setiap merek memiliki atribut. Atribut ini perlu dikelola dan diciptakan agar pelanggan dapat mengetahui dengan pasti atribut-atribut apa saja yang dapat terkandung dalam suatu merek. Dan yang kedua, manfaat. Merek memiliki serangkaian manfaat. Konsumen tidak saja membeli atribut tetapi juga membeli manfaat. Yang selanjutnya itu nilai. Merek juga menyatakan sesuatu tentang nilai produsen. Merek yang memiliki nilai tinggi dan dihargai oleh konsumen sebagai merek berkualitas dan berkelas, sehingga dapat mencerminkan siapa pengguna merek tersebut. Dan yang selanjutnya itu budaya. Merek memiliki budaya tertentu yang dapat mempengaruhinya. Dan yang selanjutnya kepribadian. Merek memiliki kepribadian, yaitu kepribadian bagi para penggunanya. Jadi dengan menggunakan merek, kepribadian si pengguna akan tercermin. Dan yang terakhir yaitu pemakai. Merek menunjukkan jenis konsumen pemakai merek tersebut. Itulah sebabnya para pemasaran selalu menggunakan orang-orang yang terkenal untuk pengguna mereknya. Selanjutnya, peran dan kegunaan merek. Merek adalah salah satu faktor yang dipertimbangkan dalam membandingkan produk-produk sejenis. Kotler 2009 berpendapat bahwa merek memiliki peranan dilihat dari sudut pandang produsen, di mana merek memiliki peranan serta kegunaan sebagai berikut. Yang pertama, merek memudahkan proses pemesanan dan penelusuran produk. Yang kedua, merek membantu mengatur catatan persediaan dan catatan akuntansi. Yang ketiga, merek menawarkan perlindungan hukum atas ciri dari keunikan produk yang dimiliki. Yang keempat, merek menandakan tingkat kualitas tertentu sehingga pembeli yang puas akan melakukan pembelian berulang atau loyalitas konsumen. Dan yang terakhir, merek dapat menjadi alat yang berguna untuk mengamankan keunggulan kompetitif. Selanjutnya, strategi merek. Suatu merek harus memiliki strategi yang baik dan kuat dalam mengenalkan dan memasarkan produk sesuai dengan nilai jual merek yang telah ditentukan oleh produsen. Hal ini berguna untuk membangun citra merek atau brand image
dan kepercayaan di mata konsumen terhadap produk yang dipasarkan. Menurut Rahmawati 2008, ada 4 strategi dalam merek. Di antaranya yaitu yang pertama, merek baru atau new brand. Perusahaan dapat menciptakan nama atau merek baru ketika ingin memasarkan produk baru. Hal ini dikarenakan nama atau merek sebelumnya tidak sesuai dengan konsep produk baru yang akan ditawarkan di pasar. Dan yang kedua, multi merek atau multi brand. Perusahaan mengelola berbagai nama merek tambahan dalam kategori produk yang sama. Hal ini untuk memberikan fungsi dan manfaat yang sesuai dengan motif pembeli konsumen terhadap produk. Dan yang ketiga, perluasan merek atau brand extension. Menggunakan nama atau merek sebelumnya yang telah berhasil untuk meluncurkan produk baru. Dan yang terakhir, perluasan lini atau lini extension. Strategi perluasan ini dilakukan dengan cara memperkenalkan berbagai macam atribut tambahan atau variasi terhadap kategori produk yang sudah ada dengan nama atau merek yang sama, seperti rasa, bentuk, warna, atau ukuran kemasan yang baru. Elemen-elemen brand equity. Menurut Durianto, brand awareness sanggupan seorang pembeli untuk mengenali, mengingat kembali suatu merek sebagai bagian dari suatu kategori produk tertentu. Brand asosiasi atau asosiasi merek. Segala kesan yang muncul di benak seseorang yang terkait ingatannya mengenai suatu merek. Kesan-kesan yang terkait merek akan semakin mengingat dengan semakin banyaknya pengalaman konsumen dalam mengkonsumsi suatu merek atau dengan semakin seringnya penampakan merek tersebut dalam strategi komunikasinya. Ditambah lagi jika kaitan tersebut didukung oleh suatu jaringan dari kaitan-kaitan lainnya. Perceived quality, persepsi kualitas, didefinisikan sebagai persepsi pelanggan terhadap keseluruhan kualitas atau keunggulan suatu produk atau jasa pelayanan berkaitan dengan apa yang diharapkan oleh pelanggan. Brand loyalty merupakan suatu ukuran keterkaitan pelanggan kepada suatu merek. Peran brand equity menurut Durianto menjelaskan bahwa manfaat dari ekuitas merek dapat digolongkan menjadi 2, yaitu memberikan nilai bagi konsumen. Aset ekuitas merek pada umumnya menambahkan atau mengurangi nilai bagi para konsumen. Aset-aset ini dapat membantu para konsumen menafsirkan, memproses, dan menyimpan informasi yang terkait dengan produk dan merek tersebut. 2. Memberikan nilai kepada perusahaan. Selain memberi nilai tersebut untuk konsumen, ekuitas merek juga memiliki potensi untuk menambah bagi perusahaan dalam bentuk ekuitas merek yang kuat dapat mempertinggi keberhasilan program dalam memikat konsumen baru, merangkul kembali konsumen lama. Asosiasi merek juga sangat penting sebagai strategi positioning maupun strategi perluasan produk. Salah satu cara memperkuat ekuitas adalah dengan melakukan promosi besar-besaran dengan membutuhkan biaya besar. Ekuitas merek yang kuat dapat digunakan sebagai dasar untuk pertumbuhan dan perluasan merek kepada produk lainnya atau menciptakan bidang bisnis baru yang terkait dengan biaya dan jauh lebih mahal untuk dimasuki tanpa merek yang memiliki ekuitas merek tersebut. Ekuitas merek yang kuat dapat meningkatkan penjualan karena mampu menciptakan loyalitas saluran distribusi. Aset-aset ekuitas merek lainnya dapat memberikan keuntungan kompetitif bagi perusahaan. Dengan memanfaatkan celah-celah yang tidak dimiliki pesaing. Brand asosiasi. Pengertian asosiasi merek. Asosiasi itu tidak hanya eksis namun juga memiliki suatu tingkatan kekuatan. Asosiasi dapat membantu proses penyusunan informasi untuk membedakan merek yang satu dengan merek yang lainnya. Menurut Rangkuti, asosiasi merek adalah segala hal yang berkaitan dengan segala sesuatu yang berkaitan atau terkait dengan nama merek dalam ingatan seseorang konsumen. Sedangkan menurut Utami berpendapat, asosiasi merek adalah segala sesuatu yang dikaitkan atau terkait dengan nama merek dalam ingatan seseorang konsumen. Sementara menurut Durianto berpendapat,
Asosiasi merek adalah segala kesan yang muncul di benak seseorang yang terkait dengan ingatannya mengenai suatu merek. Jadi, dapat disimpulkan, merek dapat menciptakan suatu nilai bagi perusahaan dan para pelanggan karena dapat membantu penyusunan informasi untuk membedakan merek yang satu dengan merek yang lainnya. Bab 3 analisis data pembahasan poin 3.1 profil perusahaan, nama perusahaan Reckitt Benckiser, jenis Public Limited Company, kantor pusat ada di Slough-Berkshire, United Kingdom, kantor cabangnya di Arta Graha Building, lantai 11 Jalan Jenderal Sudirman, Kapling 52-53, Jakarta, Indonesia. Websitenya di www.rb.com. Reckitt Benckiser Group merupakan perusahaan barang konsumen multinasional Inggris yang berkantor pusat di Slough, Inggris. Ia adalah produsen produk kesehatan, kebersihan, dan rumah tangga. Perusahaan ini dibentuk oleh penggabungan antara Reckitt & Colman plc dari Inggris dan perusahaan Belanda Benckiser N.V. pada bulan Desember tahun 1999. Bart Bees menjadi CEO di perusahaan baru tersebut. Pada bulan April tahun 2011, Bart Bees mengumumkan bahwa ia akan pensiun sebagai CEO Reckitt Benckiser dan akan digantikan mulai September 2011 oleh wakil presiden eksekutif pengembangan kategori, yaitu Rakesh Kapoor. Pada periodenya, Reckitt Benckiser beberapa kali mengakuisisi perusahaan, produk, dan produsen. Pada tahun 2014, Reckitt Benckiser mengumumkan menghapus nama lengkapnya demi merek RB. Menurut Kapoor, nama lama itu sedikit penuh dan perubahan nama akan membuat hidup menjadi lebih mudah. Pada Januari 2019, RB mengumumkan bahwa Kapoor akan pensiun pada akhir 2019. Pada Juni 2019, perusahaan mengumumkan Laxmana Narasimhan, kepala komersial PepsiCo, akan mengambil peran CEO pada September 2019. Merek RB termasuk antiseptik Dettol, analgesik Dispirit, obat sakit tenggorokan Strepsil, merek penghilang rambut Fit, suplemen dukungan kekebalan Airborne, obat gangguan pencernaan Gaviscon, merek makanan bayi Mead Johnson, penyegar udara Airwick, Calgon, Clearasil, Silip Bank, Durex, Lysol, Misil, Vanis. Dan adapun tujuan perusahaan yang dalam bahasa Indonesia berarti kami hadir untuk melindungi, menyembuhkan, dan memelihara dalam upaya tanpa henti untuk mewujudkan dunia yang lebih bersih dan lebih sehat, dan kami tanpa takut untuk berinovasi dalam upaya ini di seluruh bisnis kebersihan, kesehatan, dan nutrisi yang kami miliki. Itu merupakan sejarah singkat perusahaan di mana tempat produk yang kami teliti diluncurkan. Poin 3.2 produk perusahaan yang diteliti. Nama produknya Dettol, jenis produk antiseptik, slogannya Keep the Memories Not the Bacteria, atau jaga ingatan tapi bukan bakterinya. Produk perusahaan yang diteliti adalah sabun antiseptik Dettol. Dettol adalah nama merek yang merupakan disinfektan cair antiseptik yang diproduksi oleh Reckitt Benckiser dan adalah salah satu produk kesehatan yang paling populer di dunia, yaitu memperoleh sifat antiseptik dari senyawa kimia aromatik yang dikenal sebagai klorosillenol atau C8H9CIO yang terkandung dalam semua produk Dettol, tetapi dalam jumlah yang bervariasi. Merek Dettol pertama kali dikenalkan di rumah sakit sekitar 80 tahun yang lalu. Ketika itu, Dettol antiseptik cairan pertama kali digunakan sebagai pembersih dan disinfektan kulit dalam proses operasi. Setelah dipercaya oleh para dokter, Dettol kemudian digunakan untuk menjaga kebersihan ibu yang telah melahirkan. Sejak saat itu, Dettol dipercaya di seluruh penjuru dunia untuk mencegah infeksi pada luka, mencegah penyakit, dan membantu para ibu menjaga kesehatan keluarga, serta membantu menciptakan lingkungan yang sehat. Brand Dettol terus menjadi brand yang paling dipercaya dalam melindungi kesehatan. Saat ini, Dettol adalah produk yang dipercaya tetap aman pada kulit sekaligus ampuh dalam membunuh kuman. Kini Dettol menjadi merek nomor 1 sebagai produk perlindungan terhadap kuman. Misi awal Dettol adalah pengobatan dan pencegahan infeksi pada luka. Sejak saat itu, tujuannya semakin luas menjadi pencegahan penularan penyakit yang menyerang tangan, tubuh, kulit, dan pakaian. Sehingga saat ini Dettol memiliki banyak produk yang semua diciptakan untuk melindungi keluarga dari kuman penyakit. Salah satunya adalah sabun mandi antiseptik Dettol. Dalam 3.3 profil responden, jumlah konsumen yang mengisi kuesioner ini adalah sebanyak 100 orang yang diperoleh dari mahasiswa dan staf Universitas Bina Sarana Informatika Ciputat yang sudah pernah menggunakan produk Dettol baik cair, batang, atau spray minimal sekali dalam sebulan mulai dari bulan November sampai dengan Desember 2020. Dalam 3.3.1 umur, berdasarkan hasil tabulasi data lampiran 2, sebaran responden berdasarkan umur tercantum pada tabel di bawah ini.
Di sini dengan melihat tabel di atas, maka umur 17 sampai 21 tahun sebanyak 55 orang. Umur 22 sampai 26 sebanyak 23 orang. Umur 27 sampai 31 sebanyak 11 orang. Umur 32 sampai 36 tahun sebanyak 7 orang. Umur 37 sampai 41 tahun sebanyak 4 orang. Dengan melihat tabel di atas, dapat diindikasikan bahwa yang meminati menggunakan produk Detol di Universitas Bina Sarana Informatika Ciputat adalah responden yang berumur 17 sampai 21 tahun. Dalam 3.3.2 jenis kelamin, berdasarkan tabulasi data lampiran 2, maka sebaran responden berdasarkan jenis kelamin tercantum pada tabel di bawah ini. Dalam penelitian ini, kuesioner yang dibagikan ke responden berdasarkan jenis kelamin perempuan sebanyak 77 orang dan berdasarkan responden berjenis kelamin laki-laki sebanyak 23 orang. Dengan melihat tabel di atas, dapat diindikasikan yang meminati dan menggunakan produk Detol di Universitas Bina Sarana Informatika Ciputat adalah responden yang berjenis kelamin perempuan. 3.3 Pendidikan. Berdasarkan hasil tabulasi data lampiran 2, maka sebaran responden berdasarkan pendidikan tercantum dalam tabel di bawah ini adalah: dalam penelitian ini, kuesioner yang dibagikan ke responden berdasarkan pendidikan SMA atau SMK sederajat sebanyak 83 orang, dan responden berdasarkan pendidikan diploma sebanyak 5 orang. Responden berdasarkan pendidikan sarjana sebanyak 8 orang, dan responden berdasarkan pendidikan sarjana S2 sebanyak 3 orang. Dengan melihat tabel di atas, dapat diindikasikan bahwa yang menggunakan produk Detol di Universitas Bina Sarana Informatika Ciputat adalah responden yang berpendidikan SMK atau SMA atau sederajat. Dalam 3.3.4 ada profil profesi atau pekerjaan. Berdasarkan tabulasi data lampiran 2, maka sebaran responden berdasarkan profesi atau pekerjaan tercantum pada tabel di bawah ini. Dalam penelitian ini, kuesioner yang dibagikan ke responden berdasarkan pekerjaan mahasiswa sebanyak 89 orang, dan responden berdasarkan pekerjaan staf sebanyak 11 orang. Dengan melihat tabel di atas, dapat diindikasikan bahwa menggunakan produk Detol di Universitas Bina Sarana Informatika Ciputat adalah responden berprofesi mahasiswa. Dalam 3.3.5 ada frekuensi penggunaan. Berdasarkan tabulasi data 2 lampiran 2, maka sebaran responden berdasarkan frekuensi menggunakan produk Detol di Universitas Bina Sarana Informatika Ciputat tercantum pada tabel di bawah ini. Dalam penelitian ini, kuesioner yang dibagikan di responden berdasarkan frekuensi penggunaan produk Detol 1-6 kali sebanyak 34 orang. Frekuensi penggunaan produk Detol 7-12 kali sebanyak 28 orang. Frekuensi penggunaan produk Detol 13-18 kali sebanyak 11 orang. Frekuensi penggunaan produk Detol sebanyak 19-24 kali sebanyak 15 orang. Dan frekuensi penggunaan produk Detol setiap hari sebanyak 12 orang. Dengan melihat tabel di atas, diindikasikan bahwa frekuensi penggunaan Detol di Universitas Bina Sarana Informatika Ciputat adalah 1-6 kali. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3.4 analisis dan pembahasan. Yang pertama, 3.4.1 yaitu distribusi frekuensi. Jawaban responden atas penilaian variabel asosiasi merek atau brand association dalam membentuk citra merek atau brand image pada produk Detol, yaitu X3 menghilangkan bakteri dan kuman, X4 aman digunakan di segala usia, X6 harga terjangkau,
X7 produk terlaris, X8 memiliki aroma yang khas, X10 logo berwarna hijau putih, X11 terpercaya, X12 mudah didapatkan di pasaran, X13 berbagai varian atau bentuk, X14 praktis dibawa kemanapun. Dapat dilihat pada tabel 3.6 sebagai berikut. Jawaban responden pada X3, jumlah jawaban ya adalah 97 dan jumlah jawaban tidak adalah 3. Pada X4, jumlah jawaban ya ada 78 dan jumlah jawaban tidak ada 22. Pada X6, jumlah jawaban ya ada 51 dan jumlah jawaban tidak ada 49. Pada X7, jumlah jawaban ya ada 55 dan jumlah jawaban tidak ada 45. Pada X8, jumlah jawaban ya ada 81 dan jumlah jawaban tidak ada 19. Pada X10, jumlah jawaban ya ada 90 dan jumlah jawaban tidak ada 10. Pada X11, jumlah jawaban ya ada 77 dan jumlah jawaban tidak ada 23. Pada X12, jumlah jawaban ya ada 95 dan jumlah jawaban tidak ada 5. Pada X13, jumlah jawaban ya ada 80 dan jumlah jawaban tidak ada 20. Pada X14, jumlah jawaban ya ada 65 dan jumlah jawaban tidak ada 35. Dengan demikian, seluruh jumlah jawaban ya 769 dan seluruh jumlah jawaban tidak ada 231. Berdasarkan tabel 3.6 di atas, berkaitan dengan indikator variabel asosiasi merek atau brand association dalam membentuk citra merek atau brand image, produk Dettol di kalangan mahasiswa dan staf UBSI Ciputat yang diukur dengan 10 variabel dapat diketahui bahwa 1. Pada pertanyaan X3 atau menghilangkan bakteri dan kuman, dari 100 responden diketahui 97% menjawab ya dan 3% menjawab tidak. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden menjawab ya dan memiliki persepsi sangat baik terhadap dimensi indikator menghilangkan bakteri dan kuman. Yang kedua, pada pertanyaan X4 aman digunakan di segala usia. Dari 100 responden diketahui 78 menjawab ya dan 22 menjawab tidak. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden menjawab ya dan memiliki persepsi sangat baik terhadap dimensi indikator aman digunakan di segala usia. 3. Pada pertanyaan X6 atau harga terjangkau, dari 100 responden diketahui 51% menjawab ya dan 49% menjawab tidak. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden menjawab ya dan memiliki persepsi baik terhadap dimensi indikator harga terjangkau. Pada pertanyaan X7 atau produk terlaris, dari 100 responden diketahui 55% menjawab ya dan 75% menjawab tidak. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden menjawab ya dan memiliki persepsi baik terhadap dimensi indikator produk terlaris. Pada pertanyaan X8 memiliki aroma yang khas, dari 100 responden diketahui 81 menjawab ya dan 19 menjawab tidak. Hal ini mengetahui bahwa mayoritas responden menjawab ya dan memiliki persepsi sangat baik terhadap dimensi indikator memiliki aroma yang khas.
Pada pertanyaan X10 atau logo berwarna hijau putih, dari 100 responden, diketahui 90% menjawab ya dan 10% menjawab tidak. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden menjawab ya dan memiliki persepsi sangat baik terhadap dimensi indikator logo berwarna hijau putih. Pada pertanyaan X11 terpercaya, dari 100 responden diketahui 77% menjawab ya dan 23% menjawab tidak. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden menjawab ya dan memiliki persepsi sangat baik terhadap dimensi indikator terpercaya. Pada pertanyaan X12, mudah didapatkan di pasaran, dari 100 responden diketahui 95% menjawab ya dan 5% menjawab tidak. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden menjawab ya dan memiliki persepsi sangat baik terhadap dimensi indikator mudah didapatkan di pasaran. Pada pertanyaan X13, berbagai macam varian atau bentuk, dari 100 responden diketahui 80% menjawab ya dan 20% menjawab tidak. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden menjawab ya dan memilih persepsi yang sangat baik terhadap dimensi indikator berbagai macam varian atau bentuk. Pada pertanyaan X14, praktis dibawa kemanapun, dari 100 responden diketahui 65% menjawab ya dan 35% menjawab tidak. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden menjawab ya dan memiliki persepsi sangat baik terhadap dimensi indikator praktis dibawa kemanapun. 3.4.2 Analisis data. Konkran Q-test digunakan pada data dengan skala pengukuran dalam bentuk terpisah dua atau dikotomi, yaitu jawaban ya atau tidak untuk mengetahui atribut apa saja yang dianggap sah atau valid, di mana peneliti mengeluarkan atribut-atribut yang dinilai tidak sah berdasarkan kriteria-kriteria statistik yang dipakai. Nilai Q yang diperoleh tersebut dibandingkan dengan nilai Q kuadrat tabel tertentu untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antar asosiasi. Pengujian Q hitung terus dilakukan sampai diperoleh nilai Q hitung kurang dari Q tabel dengan derajat kebebasan taraf signifikansi atau CI sama dengan 5%. Hasil uji konkran Q-test produk Detol tersaji sebagai berikut. Berdasarkan lampiran Q5. Berdasarkan lampiran 5, lampiran 5 sendiri didapatkan dari rekapitulasi jawaban responden yang dimasukkan ke dalam tabel, sehingga pada masing-masing responden yang memiliki jawaban ya dijumlahkan dan menghasilkan jumlah yang dimasukkan ke dalam tabel atau kolom R1 RI, dan kemudian tabel RI dikuadratkan dan memperoleh hasil di tabel atau kolom R kuadrat. Sehingga berdasarkan hasil rekapitulasi jawaban responden diperoleh C1 sebesar 97, C2 78, C3 51, C4 55, C5 81, C6 90, C7 77, C8 95, C9 80, C10 65, dan didapatkan sigma RI 769 dan sigma RI kuadrat
5.919. Nah, berdasarkan lampiran 5 diketahui bahwa C sama dengan 10, C total atau RI sama dengan 769, sigma RI kuadrat sama dengan 5.919, dan C yang telah disebutkan tadi jumlah jawabannya dari setiap X dan dimasukkan ke dalam rumus Konkrankites, yaitu Q sama dengan C kurung buka C-1 kurung tutup sigma C total kuadrat dikurangi kurung buka C-1 dikurung tutup N kuadrat dibagi C kali N dikurangi sigma R kuadrat. Berdasarkan rumus tersebut didapatkan hasil Konkrankites sebesar 112.965. Dari hasil tersebut kemudian dibandingkan dengan Q kuadrat tabel. Untuk derajat bebas 10-1 sama dengan 9 dan signifikansi 5% atau 0,05 diperoleh Q kuadrat tabel 18.307. Demikian H0 ditolak sebab Q lebih besar daripada Q kuadrat tabel. 3.4.3 atau pembahasan. Hasil penelitian yang dilakukan pada mahasiswa dan staf UBSI Ciputat yang menggunakan produk Dettol dengan menggunakan Konkrankites menunjukkan bahwa dari 10 variabel asosiasi produk Dettol tidak terdapat variabel brand association yang membentuk brand image dari produk Dettol. Hal ini dikarenakan pengujian Konkrankites yang hanya dilakukan sekali tanpa adanya pengulangan. Untuk membentuk brand image sendiri membutuhkan lebih dari sekali pengujian Konkrankites agar mendapatkan brand image dari produk tersebut. Kesimpulan. Pada bagian akhir makalah ini, kami akan memaparkan beberapa kesimpulan yang dapat diambil yang didasarkan pada temuan hasil penelitian. Dapat disimpulkan bahwa mahasiswa dan staf Universitas Bina Sarana Informatika Ciputat sudah pernah menggunakan produk Dettol, baik cair, batang, dan spray, minimal sekali dalam sebulan, mulai dari bulan November sampai dengan Desember 2020. Umur dengan melihat tabel 3.1 dapat diindikasikan bahwa yang meminati dan menggunakan produk Dettol di UBSI Ciputat adalah responden berumur 17-21 tahun. Berdasarkan jenis kelamin, dengan melihat tabel 3.2 dapat diindikasikan bahwa yang diminati dan menggunakan produk Dettol di UBSI Ciputat adalah responden berjenis kelamin perempuan. Berdasarkan pendidikan, dengan melihat tabel 3.3 dapat diindikasikan bahwa yang menggunakan produk Dettol di UBSI Ciputat adalah responden pendidik SMA maupun SMK. Profesi dan pekerjaan, dengan melihat tabel 3.4 dapat diindikasikan bahwa yang menggunakan produk Dettol di UBSI Ciputat adalah responden profesi mahasiswa. Frekuensi pengguna, dengan melihat tabel 3.5 dapat diindikasikan bahwa frekuensi penggunaan produk Dettol di UBSI Ciputat adalah 1-6 kali. Untuk saran, menyadari bahwa kami masih jauh dari kata sempurna, kedepannya kami akan lebih fokus dan detail dalam menjelaskan tentang makalah di atas dengan sumber-sumber yang lebih banyak, yang tentunya dapat dipertanggungjawabkan. Apabila terdapat kesalahan, mohon maaf dan dapat dimaklumi. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.